Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting bagi semua pecinta tanaman. Baik Anda seorang pemula maupun yang sudah berpengalaman. Kita akan kupas tuntas soal nutrisi tanaman dan cara ampuh mengendalikan hama. Siapa sih yang tidak mau tanamannya tumbuh subur, sehat, dan bebas dari gangguan? Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita bicara tentang makanan tanaman atau yang biasa kita sebut nutrisi. Sama seperti kita butuh makanan bergizi, tanaman juga butuh asupan nutrisi yang seimbang untuk tumbuh optimal. Nutrisi ini terbagi jadi dua kelompok utama, makronutrion dan mikronutrien. Makronutrion adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Ada tiga yang paling utama, yang sering kita lihat kodenya di kemasan pupuk, NPK, N itu nitrogen, fosfor, dan K itu kalium. Nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan daun yang hijau dan rimbun. Kalau tanaman Anda daunnya menguning, bisa jadi itu tanda kekurangan nitrogen. Selanjutnya, fosfor. Fosfor ini perannya krusial untuk perkembangan akar yang kuat, pembungaan, dan pembuahan. Jadi kalau Anda ingin tanaman rajin berbunga atau berbuah lebat, pastikan asupan fosfornya cukup. Terakhir, kalium. Kalium ini seperti penjaga kesehatan tanaman. Dia membantu meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, mengatur proses air dalam tanaman, dan menjaga kualitas buah. Selain NPK, ada juga makronutrion sekunder seperti kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalsium penting untuk membangun dinding sel yang kuat, ibarat tulang bagi tanaman. Magnesium adalah pusat dari klorofil, pigmen hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Tanpa magnesium, daun tidak akan bisa hijau. Sulfur juga berperan dalam pembentukan protein dan enzim. Sekarang, kita beralih ke mikronutrien. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, perannya tidak kalah penting. Ini seperti vitamin bagi tanaman. Contohnya ada besi, mangan, seng, tembaga, boran, dan molibdenum. Kekurangan salah satu saja dari mikronutrien ini bisa menyebabkan masalah serius. Misalnya, kekurangan zat besi bisa menyebabkan klorosis, di mana urat daun tetap hijau, tapi area di sekitarnya menguning. Lalu, bagaimana cara kita memberikan semua nutrisi ini? Jawabannya adalah melalui pemupukan yang tepat. Ada dua jenis pupuk utama, organik dan anorganik. Pupuk organik berasal dari bahan-bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman. Kelebihannya, pupuk organik tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur, dan mampu menahan air lebih baik. Proses pelepasan nutrisinya juga lambat, jadi lebih aman dan tidak mudah membuat tanaman terbakar karena kelebihan dosis. Di sisi lain, ada pupuk anorganik atau pupuk kimia, seperti pupuk NPK yang banyak dijual di toko. Keunggulannya adalah nutrisinya tersedia dalam bentuk yang siap diserap tanaman, jadi hasilnya bisa terlihat lebih cepat. Tapi penggunaannya harus hati-hati dan sesuai takaran. Penggunaan berlebihan bisa merusak tanah, mencemari lingkungan, dan bahkan membunuh tanaman Anda. Tips dari saya, kombinasi keduanya adalah yang terbaik. Gunakan pupuk organik sebagai dasar untuk membangun kesehatan tanah jangka panjang, dan gunakan pupuk anorganik sebagai suplemen tambahan saat tanaman benar-benar membutuhkannya. Misalnya saat masa pertumbuhan cepat atau masa pembuahan. Selalu baca petunjuk penggunaan di kemasan pupuk dan jangan pernah memberikan dosis berlebihan. Lebih baik sedikit kurang daripada berlebihan. Oke, sekarang tanaman kita sudah cukup gizi, tapi ada ancaman lain yang mengintai.
Hama. Hama ini bisa merusak semua kerja keras kita dalam sekejap. Mari kita bahas cara mengendalikannya. Pendekatan terbaik dalam pengendalian hama adalah pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan? Pertama, jaga kebersihan area tanam. Singkirkan daun-daun kering, gulma, atau sisa tanaman yang membusuk karena ini bisa jadi sarang hama dan penyakit. Kedua, pastikan sirkulasi udara di sekitar tanaman baik. Jangan menanam terlalu rapat. Udara yang lembab dan terperangkap bisa memicu perkembangan jamur dan menarik hama tertentu. Ketiga, siram tanaman dengan benar. Siram di bagian akarnya, bukan daunnya, terutama di pagi hari, agar daun cepat kering. Daun yang basah terlalu lama bisa mengundang penyakit jamur. Jika hama sudah terlanjur datang, jangan panik. Kita tidak harus langsung menyemprot dengan pestisida kimia yang keras. Ada banyak solusi alami dan ramah lingkungan yang bisa kita coba terlebih dahulu. Ini disebut pengendalian hayati atau pestisida nabati. Untuk hama, seperti kutu putih, kutu daun, atau tungau laba-laba, Anda bisa membuat semprotan dari sabun cuci piring. Caranya, campurkan 1 sendok teh sabun cuci piring cair yang lembut dengan 1 liter air. Kocok rata, lalu semprotkan langsung ke hama. Sabun ini akan merusak lapisan pelindung tubuh mereka. Lakukan di sore hari untuk menghindari daun terbakar matahari. Solusi lain yang sangat populer adalah minyak nimba atau neem oil. Minyak ini diekstrak dari pohon nimba dan sangat efektif untuk mengusir lebih dari 200 jenis serangga. Tapi relatif aman bagi serangga yang bermanfaat seperti lebah dan kupu-kupu. Campurkan sesuai petunjuk pada kemasan, biasanya 1 atau 2 sendok teh minyak nimba dan sedikit sabun sebagai pengemulsi ke dalam 1 liter air. Lalu semprotkan ke seluruh bagian tanaman, termasuk bagian bawah daun. Bawang putih juga bisa jadi andalan. Aroma tajamnya tidak disukai banyak hama. Blender beberapa siung bawang putih dengan air, saring, lalu semprotkan ke tanaman. Anda juga bisa menambahkan sedikit bubuk cabai untuk efek yang lebih kuat. Selain pestisida nabati, kita juga bisa memanfaatkan musuh alami hama. Misalnya, membiarkan laba-laba kecil ada di kebun kita karena mereka adalah predator alami. Atau Anda bisa membeli serangga predator seperti kumbang koksi atau ladybug yang suka sekali makan kutu daun. Ini adalah cara yang sangat ekologis untuk menjaga keseimbangan di kebun kita. Kapan kita harus menggunakan pestisida kimia? Saya sarankan ini sebagai pilihan terakhir ketika serangan hama sudah sangat parah dan kara-kara alami tidak lagi mempan. Jika harus menggunakannya, pilih produk yang paling tidak berbahaya, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, dan ikuti petunjuk dosis dengan sangat ketat. Semprotkan di sore hari ketika serangga penyerbuk seperti lebah sudah tidak aktif. Jadi, kesimpulannya, kunci dari tanaman yang sehat dan produktif adalah nutrisi yang seimbang dan manajemen hama yang bijaksana. Mulailah dengan membangun tanah yang sehat menggunakan bahan organik, berikan pupuk tambahan sesuai kebutuhan, dan selalu utamakan metode pencegahan dan pengendalian hama yang alami sebelum beralih ke bahan kimia. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan tanaman yang subur, tapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mencoba tips-tips ini di rumah dan ceritakan hasilnya di kolom komentar di bawah. Apa tantangan terbesar Anda dalam merawat tanaman, nutrisi atau hama? Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.